Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas video presentasi ini dengan baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 04-009 yang beranggotakan Dian Pratiwi, Fatma Oktaviani, Bastian Peruntungan, Sri Natali Putri, dan Mindia Yuanita. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Road to Financial Freedom, langkah awal mahasiswa mengenal investasi dan pasar modal. Materi pertama akan disampaikan oleh Dian Pratiwi, lalu untuk materi kedua akan disampaikan oleh Bastian Peruntungan, materi yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri, lalu kemudian untuk materi yang keempat akan disampaikan oleh Sri Natali Putri, dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Windia Yuanita. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi ini. Kepada saya dari Dian Pratiwi, kami persilakan untuk menyampaikan materi pertama. Slide ini saya akan menjelaskan pengertian dari investasi. Investasi merupakan kegiatan menanamkan dana atau aset dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Jadi, investasi ini bukan hanya menyimpan uang, tetapi bagaimana uang tersebut bisa berkembang dan menghasilkan keuntungan. Investasi di sini berbeda dengan menabung. Kalau menabung biasanya resikonya lebih kecil, tetapi keuntungannya juga keuntungan yang diperoleh juga sangat kecil. Sedangkan investasi memiliki potensi keuntungan yang lebih besar, tetapi risiko yang didapat juga lebih besar. Selanjutnya, pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana dengan melalui transaksi instrumen jangka panjang seperti saham, obligasi, suku, dan reksadana. Selain sebagai tempat investasi, pasar modal juga memiliki banyak manfaat bagi berbagai pihak. Yang pertama yaitu bagi masyarakat. Pasar modal di sini dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan literasi keuangan. Dan yang kedua yaitu bagi investor. Pasar modal menjadi sarana untuk mengembangkan aset dan memperoleh keuntungan. Bagi pengusaha atau emiten, yaitu pasar modal dapat digunakan sebagai sumber pandangan untuk mengembangkan usaha. Dan selanjutnya bagi negara. Di sini pasar modal akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan profesional. Pada slide ini dijelaskan ada beberapa produk yang terdapat di pasar modal. Yang pertama yaitu saham, surat utang, dan suku, serta reksadana. Yang pertama adalah saham. Saham di sini merupakan tanda kepemilikan suatu perusahaan. Keuntungan saham berasal dari kenaikan harga saham dan dividen. Namun resikonya juga cukup tinggi. Selanjutnya ada surat utang dan suku. Produk ini diterbitkan oleh pemerintah dan perusahaan sebagai bentuk pinjaman kepada investor. Keuntungan yang diperoleh biasanya lebih stabil dibandingkan dengan saham. Kemudian yang terakhir adalah reksadana. Reksadana merupakan produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi dan cocok bagi pemula karena modelnya relatif terjangkau serta pengelolaannya lebih praktis. Setiap produk pasar modal di sini memiliki karakteristik dan tingkat resiko yang berbeda-beda, sehingga investor dapat memilih sesuai kebutuhan dan tujuan investasinya. Selanjutnya ada struktur pasar modal di Indonesia. Struktur pasar modal Indonesia merupakan susunan lembaga dan pihak-pihak yang berperan dalam mengatur, mengawasi, serta menjalankan aktivitas pasar modal agar proses investasi dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan efisien. Struktur yang pertama ada pengawas utama, yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, bertugas mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi konsumen. Struktur yang kedua ada penyelenggara utama, di antaranya ada BEI, IDX, yaitu sebagai tempat perdagangan efek atau bursa, KPEI atau ID Clear, yaitu sebagai clearing dan penjamin transaksi, ada KSEI atau penyimpanan aset efek secara sentral. Struktur yang ketiga yaitu ada pihak pendukung. Pihak pendukung diantaranya ada broker atau pialang, membantu transaksi investasi, ada emiten menerbitkan efek, investor menanamkan modal, sedangkan akuntan dan notaris memastikan kepatuhan serta keabsahan dokumen dalam kegiatan pasar modal. Analogi pasar modal ibarat sebuah mall.
Pasar modal dapat dianalogikan seperti sebuah mall yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam suatu sistem yang teratur. Setiap pihak memiliki peran masing-masing untuk mendukung kelancaran transaksi investasi. Misalnya seperti pengelola mall, yaitu sebagai OJK, BEI, KPEI, dan KSEI yang mengatur, mengawasi, serta memastikan transaksi berjalan dengan aman dan tertib. Ada toko, yaitu sebagai perusahaan efek atau broker yang menjadi perantara bagi investor untuk melakukan transaksi. Ada pembeli, yaitu sebagai investor yang membeli instrumen investasi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ada produk, yaitu diantaranya sebagai saham, obligasi, dan reksadana yang diterbitkan oleh emiten dan diperdagangkan di pasar modal. Potensi pertumbuhan saham di Indonesia. Beberapa saham perusahaan besar di Indonesia menunjukkan pertumbuhan nilai yang sangat signifikan dalam jangka panjang, sehingga dapat menjadi contoh potensi keuntungan investasi saham. Misalnya contoh yang pertama ada PT Astra. Pada tahun 1993, nilai saham setara harga motor Tiger kurang lebih 8 juta rupiah. Pada tahun 2024, nilainya setara mobil HR-V atau sekitar 271 juta rupiah. Contoh yang kedua yaitu BBCA. Pada tahun 2000 IPO-nya 1.400 per lembar saham, sedangkan pada tahun 2024 sekitar 10.250 rupiah per lembar saham, atau meningkat sekitar 295 kali lipat dalam 23 tahun, atau setara kurang lebih 28% per tahun. Selanjutnya ada perlindungan investor dan waspada investasi bodong. Untuk menjaga keamanan investasi, investor perlu memahami bentuk perlindungan yang tersedia serta mengenali ciri-ciri investasi ilegal agar terhindar dari risiko penipuan. Untuk perlindungan resminya, yaitu terdapat dana perlindungan pemodal atau DPP yang dikelola oleh PDPP. Untuk syarat aman yaitu memiliki SID dan aset investasi tercatat serta disimpan di KSEI. Ciri-ciri investasi bodong yaitu memiliki diantaranya menjanjikan keuntungan tinggi dan pasti, tidak memiliki izin dari OJK, menggunakan skema Ponzi atau perekrutan anggota baru. Untuk informasi atau kontak pengaduan ada di kontak OJK yaitu 157. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang saham. Apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perusahaan. Dengan memiliki saham, seseorang menjadi pemilik sebagian dari perusahaan sesuai jumlah saham yang dimilikinya. Selanjutnya, saham memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari instrumen investasi lainnya. Yang pertama itu bersifat kepemilikan perusahaan, artinya ketika seseorang membeli saham, ia menjadi pemilik sebagian dari perusahaan tersebut sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Yang kedua, itu dapat diperjualbelikan sehingga investor dapat membeli maupun menjual saham melalui pasar modal sesuai dengan kondisi dan tujuan investasinya. Yang ketiga, dikelola secara mandiri oleh investor, di mana investor memiliki kebebasan untuk menentukan saham apa yang akan dibeli, dijual, maupun disimpan dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang keempat, memiliki potensi keuntungan yang tinggi, baik dari kenaikan harga saham atau capital gain, maupun dari pembagian dividen yang diberikan oleh perusahaan. Yang kelima, dapat dimulai dengan modal yang relatif kecil, sehingga mahasiswa maupun pemula dapat mulai berinvestasi tanpa harus memiliki dana yang besar. Dan yang keenam, dikenakan pajak final sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga setiap keuntungan dari transaksi saham maupun dividen akan mengikuti peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan karakteristik tersebut, saham menjadi salah satu instrumen investasi yang menarik bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang ingin mulai membangun kebebasan finansial sejak dini. Lalu selanjutnya ada keuntungan investasi saham. Yang pertama itu capital gain, keuntungan yang diperoleh karena harga jual saham lebih tinggi daripada harga beli. Itu ada dividen, pembagian laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Hak pemegang saham itu dibagi menjadi 4. Yang pertama menjadi bagian dari pemilik perusahaan, yang kedua menikmati pertumbuhan laba perusahaan, yang ketiga menerima dividen, yang keempat menghadiri dan memberikan suara dalam RPS atau rapat umum pemegang saham.
Selain memiliki potensi keuntungan, investasi saham juga memiliki beberapa risiko yang perlu dipahami oleh investor. Yang pertama itu, tidak ada jaminan keuntungan karena hasil investasi saham bergantung pada kondisi pasar dan kinerja perusahaan. Lalu yang kedua itu, harga saham dapat naik dan turun, sehingga nilai investasi yang dimiliki investor dapat berubah sewaktu-waktu. Kemudian yang ketiga itu, terdapat capital loss, yaitu kerugian yang terjadi ketika saham dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan harga belinya. Lalu yang keempat itu, investasi saham dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kinerja perusahaan. Jika kondisi ekonomi memburuk atau perusahaan mengalami penurunan kinerja, harga saham juga dapat ikut menurun. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi saham, penting banget bagi investor untuk memahami risiko yang ada dan melakukan analisis dengan baik agar dapat mengambil keputusan investasi yang lebih tepat. Selanjutnya ada reksadana. Apa sih itu reksadana? Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen investasi oleh manajer investasi. Dana yang terkumpul akan dikelola secara profesional dan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, maupun pasar uang. Cara kerja reksadana itu, yang pertama, investor menyetorkan dana. Yang kedua itu, dana dihimpun dalam produk reksadana. Yang ketiga itu, manajer investasi mengelola dana tersebut. Yang keempat, dana diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi. Yang kelima, hasil investasi akan tercermin pada nilai investasi investor. Selain saham, terdapat instrumen investasi lain yaitu reksadana. Reksadana memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya cocok bagi investor pemula. Yang pertama itu, dana investasi ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan pasar uang, sehingga risikonya lebih terdiversifikasi. Yang kedua, reksadana dikelola oleh manajer investasi, sehingga investor tidak perlu melakukan analisis dan pengelolaan investasi secara langsung. Yang ketiga, reksadana dapat dibeli dan dijual kembali dengan mudah melalui berbagai platform investasi. Yang keempat, investor berpotensi memperoleh keuntungan sesuai dengan kinerja dan jenis reksadana yang dipilih. Yang kelima, investasi reksadana dapat dimulai dengan modal yang relatif kecil, bahkan mulai dari sekitar 10.000, sehingga sangat terjangkau bagi mahasiswa dan pemula. Dengan kemudahan pengelolaan dan modal awal yang terjangkau, reksadana dapat menjadi pilihan investasi yang tepat bagi mahasiswa yang ingin mulai berinvestasi sejak dini. Selanjutnya ada nilai aktiva bersih atau NAB. Pengertian NAB yaitu nilai seluruh aset investasi yang dimiliki reksadana setelah dikurangi kewajiban NAB per unit. Penyertaan digunakan sebagai indikator harga suatu reksadana. Lalu untuk fungsi NAB itu, yang pertama mengukur kinerja reksadana, yang kedua menentukan nilai investasi investor, yang ketiga menjadi dasar perhitungan keuntungan atau kerugian investasi. Semakin tinggi NAB-nya itu per unit penyertaan, semakin besar nilai investasi yang dimiliki oleh investor. Reksadana memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menarik bagi investor, terutama pemula. Yang pertama itu, reksadana dikelola oleh tenaga profesional yang disebut manajer investasi, sehingga investor tidak perlu mengelola dana secara langsung. Terus yang kedua itu, resikonya lebih terdiversifikasi karena dana ditempatkan pada berbagai instrumen investasi, sehingga resiko kerugian dapat lebih terkendali. Yang ketiga itu, reksadana cocok untuk investor pemula karena proses investasinya itu relatif mudah untuk dipahami. Yang keempat itu, modal awal yang dibutuhkan relatif kecil sehingga mahasiswa pun dapat mulai berinvestasi. Lalu yang kelima, reksadana praktis dan mudah diakses secara digital melalui berbagai aplikasi investasi yang tersedia saat ini. Dengan berbagai keunggulan tersebut, reksadana dapat menjadi pilihan investasi yang tepat bagi mahasiswa yang ingin mulai berinvestasi dengan risiko yang lebih terukur.
Selanjutnya itu ada resiko reksadana. Yang pertama, nilai investasi itu dapat naik dan turun. Yang kedua itu resiko perubahan kondisi pasar. Terus yang ketiga itu resiko penurunan nilai aset investasi. Dan yang keempat itu tidak memberikan keuntungan yang pasti. Sekolah Pasar Modal. Sekolah Pasar Modal adalah program edukasi literasi keuangan yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai investasi dan pasar modal. Tujuan utamanya adalah 1. Memahami dasar-dasar pasar modal. 2. Mengenal berbagai instrumen investasi. 3. Mengelola resiko investasi dengan bijak. 4. Membangun kebiasaan investasi yang sehat. 5. Menciptakan generasi yang cerdas finansial. Lalu manfaatnya, yang pertama ada menambah wawasan keuangan, yang kedua ada membantu perencanaan masa depan, dan yang ketiga ada menjadi investor yang lebih bijak dan terinformasi. Tentunya investasi dan instrumen pasar modal. Investasi merupakan salah satu cara untuk mengembangkan aset dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Dengan berinvestasi, seseorang dapat mempersiapkan kebutuhan masa depan seperti dana pendidikan, dana pensiun, maupun kebutuhan lainnya. Namun, investasi harus dilakukan dalam pengetahuan yang cukup agar dapat menghasilkan manfaat yang optimal. Pasar modal menyediakan berbagai instrumen investasi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan dan profil risiko investor. Setiap instrumen yang memiliki karakteristik, tingkat risiko, dan potensi keuntungan yang berbeda. Pemahaman terhadap instrumen investasi yang membantu investor menentukan pilihan yang tepat. Instrumen pasar modal yaitu yang pertama ada saham, bukti kepemilikan perusahaan, keuntungannya kapital gain dan dividen. Yang kedua ada ETF, exchange trade fund, produk investasi yang diperdagangkan seperti saham, diverifikasi lebih baik dan transparan. Resiko dan return investasi. Dalam dunia investasi terdapat prinsip bahwa semakin besar potensi keuntungan yang diharapkan, semakin besar pula resiko yang harus dihadapi. Oleh karena itu, investor perlu memahami profil resikonya sebelum menentukan instrumen investasi yang akan dipilih. Yaitu instrumennya yang pertama ada tabungan, ya resikonya rendah, yang kedua ada deposito, resikonya rendah, yang ketiga ada obligasi, resikonya menengah, dan ada saham yang resikonya tinggi. Selanjutnya ada strategi investasi untuk pemula. Investor pemula sebaiknya memulai investasi dengan strategi yang sederhana dan konsisten. Investasi secara berkala dapat membantu mengurangi risiko fluktuasi harga dan membentuk kebiasaan menabung serta berinvestasi dalam jangka panjang. Langkah memulai untuk berinvestasi adalah yang pertama ada tentukan tujuan investasi, lalu ada pilih saham atau instrumen yang tepat, yang ketiga ada investasi secara rutin, yang keempat ada evaluasi portofolio secara berkala. Dari langkah di atas terdapat keunggulannya, yaitu yang pertama disiplin dan konsisten, yang kedua ada mengurangi resiko salah waktu membeli, terus yang ketiga ada harga rata-rata investasi lebih stabil, dan keempat memanfaatkan efek compounding atau bunga berbunga. Memilih saham untuk jangka panjang. Dalam berinvestasi saham, pemilihan perusahaan yang tepat merupakan faktor penting untuk mencapai hasil investasi yang optimal. Investor jangka panjang tidak hanya melihat pergerakan harga saham dalam jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kondisi fundamental perusahaan, prospek bisnis, dan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Dengan memilih saham yang berkualitas, investor dapat memperoleh potensi pertumbuhan nilai investasi yang lebih baik di masa depan. Karakteristik saham yang baik itu ada fundamental perusahaan yang kedua, yang kuat ya, dan juga ada bisnis stabil dan berkelanjutan, lalu memiliki pertumbuhan yang konsisten, dan yang terakhir produk atau jasa dibutuhkan masyarakat. Lalu selanjutnya ada sektor yang umumnya stabil, perbankan, yaitu consumer good, barang konsumsi, infrastruktur dan utilitas, dan tips untuk pemulanya yaitu fokus pada saham berkualitas, hindari spekulasi jangka pendek, terapkan strategi beli rutin dan jangka panjang. Mutu sekuritas dan dukungan teknologi investasi. Perkembangan teknologi telah mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi investasi. Lotus Sekuritas menyediakan berbagai platform yang dapat diakses melalui desktop, web, maupun perangkat mobile sehingga investor dapat melakukan aktivitas investasi dengan lebih mudah dan efisien. Selain itu, tersedia berbagai media edukasi untuk meningkatkan pemahaman investor. Layanan utama yang pertama ada equity dan debt capital market, lalu yang kedua ada online trading, yang ketiga ada investment banking, dan yang keempat ada asset management. Lalu dijelaskan juga tentang komitmen edukasi. Yang pertama ada seminar dan coaching klinik, yang kedua ada edukasi serta literasi pasar modal, yang ketiga ada media sosial dan kanal informasi investasi, dan yang terakhir ada pendampingan investor dalam memahami pasar modal. IPO atau Initial Public Offering adalah penawaran saham perdana suatu perusahaan kepada publik di Bursa Efek, di mana investor memiliki kesempatan untuk menjadi pemegang saham sejak perusahaan tercatat di Bursa Efek. Saat ini IPO dilakukan melalui e-IPO. e-IPO merupakan sistem resmi dari Bursa Efek Indonesia untuk memudahkan investor dalam penawaran umum perdana saham secara online.
Istilah-istilah dalam proses transaksi saham atau order jual beli. Yang pertama, pasang order beli atau jual, di mana pasang order beli atau jual merupakan perintah awal untuk membeli atau menjual saham pada harga dan jumlah tertentu. Untuk ilustrasi langkah-langkahnya bisa dilihat dalam PowerPoint yang saya sajikan. Yang kedua, ada amen atau ubah order. Untuk amen atau ubah order merupakan perubahan pada order yang masih aktif sebelum terjadi transaksi. Bisa dilihat untuk ilustrasinya seperti yang tertera pada PowerPoint. Dan yang terakhir, untuk withdraw atau batal order, di mana withdraw atau batal order merupakan pembatalan order yang masih aktif sehingga tidak lagi berada di antrian order. Untuk ilustrasinya bisa dilihat pada PowerPoint yang saya sajikan. Selanjutnya, segmentasi pasar dan penyelesaian transaksi. Segmentasi pasar terbagi menjadi 3. Yang pertama, pasar reguler, yang kedua, pasar tunai, dan yang terakhir, pasar negosiasi. Untuk pasar reguler, waktu penyelesaian transaksi membutuhkan waktu 2 hari setelah terjadinya transaksi bursa. Selanjutnya, untuk pasar tunai. Pasar tunai memerlukan waktu penyelesaian transaksi di hari yang sama dengan terjadinya transaksi bursa. Dan yang terakhir, pasar negosiasi. Pasar negosiasi itu memerlukan waktu penyelesaian transaksi berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dengan anggota bursa beli. Selanjutnya ada auto rejection, batas harga harian saham. Auto rejection adalah sistem Bursa Efek Indonesia yang otomatis menolak order jika harga yang diinput berada di luar batas maksimum kenaikan atau penurunan harian yang diperbolehkan. Tujuannya yaitu yang pertama menjaga stabilitas pasar dan mencegah volatilitas ekstrim. Yang kedua, untuk mencegah manipulasi harga dan praktik tidak wajar. Dan yang terakhir, tujuannya untuk melindungi kepentingan investor dan menjaga keteraturan perdagangan. Selanjutnya ada trading halt atau penghentian sementara perdagangan. Trading halt adalah mekanisme untuk penghentian atau pembekuan seluruh transaksi saham karena IHSG turun hingga batasan tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk mengantisipasi kondisi darurat untuk menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, sehingga volatilitas dalam pasar dapat diminimalisir. Ketentuan trading di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, jika indeks turun lebih dari 5%, maka dilakukan penghentian sementara selama 30 menit perdagangan. Yang kedua, jika indeks melanjutkan penurunan hingga lebih dari 10%, maka akan dilakukan tambahan penghentian selama 30 menit berikutnya. Dan yang terakhir, jika indeks melanjutkan penurunan hingga lebih dari 15%, maka akan dilakukan trading suspend terhadap seluruh saham yang dapat berlangsung hingga akhir sesi perdagangan atau lebih, jika mendapat persetujuan atau perintah dari otoritas jasa keuangan. Selanjutnya ada indikatif equilibrium price dan indikatif equilibrium volume. Apa sih yang dimaksud indikatif equilibrium price? Indikatif equilibrium price adalah informasi potensi harga transaksi yang akan terbentuk pada periode pre-opening, pre-closing, dan sesi call action papan pemantauan khusus. Sedangkan indikatif equilibrium volume adalah informasi potensi volume transaksi yang akan dapat diperjumpakan pada harga yang akan terbentuk. Manfaat keduanya yaitu pertama untuk transportasi dalam pembentukan, pembukaan, dan penutupan pada blind order book. Yang kedua, dapat mengurangi potensi volatilitas yang tidak wajar. Dan yang terakhir, mempermudah pelaku pasar dalam eksekusi transaksi pada blind order book. Yang terakhir ada market order, di mana market order merupakan tipe order atau jual beli saham dari anggota bursa yang memiliki prioritas harga order lebih tinggi dibandingkan dengan jenis order lainnya. Dalam market order memiliki manfaat
Ada 4 manfaat dalam market order. Yang pertama itu memudahkan ekuitas order pada harga pasar dan dengan waktu yang seketika. Yang kedua, memiliki prioritas order lebih tinggi dibandingkan limit order pada sistem JATS. Yang ketiga, dapat meningkatkan potensi terjadinya transaksi. Dan yang terakhir, dapat berpotensi match pada harga yang terbaik. Selain manfaat, market order memiliki jenis-jenis market. Yang pertama, conditional order, di mana conditional order merupakan fitur yang memungkinkan Anda mengirim order jual atau beli saham secara otomatis ketika harga yang Anda tentukan sudah tercapai. Dan yang kedua, ada auto order, di mana auto order merupakan fitur yang memungkinkan Anda memasang order jual otomatis setelah order beli Anda terpenuhi ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir ada attach order, di mana attach order merupakan fitur yang memungkinkan Anda untuk mengubah order beli jika harga naik atau mengubah order jual jika harga turun. Kemudian untuk kesimpulan dari materi PPT kali ini itu adalah investasi di pasar modal merupakan langkah yang dapat membantu masyarakat mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Namun setiap instrumen memiliki karakteristik, risiko, dan potensi keuntungan yang berbeda. Saham menawarkan peluang keuntungan yang tinggi melalui capital gain dan dividen, tetapi juga memiliki risiko yang lebih besar, sedangkan reksadana menjadi alternatif yang lebih praktis karena dikelola oleh manajer investasi dan cocok bagi pemula. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi, investor perlu memahami profil risiko, memilih instrumen yang sesuai, serta memiliki pengetahuan yang cukup agar keputusan investasi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi. Terima kasih kepada seluruh pemateri atas penyampaian materi yang telah dilakukan dengan baik. Demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai Road to Financial Freedom, langkah awal mahasiswa mengenal investasi dan pasar modal. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya investasi serta pasar modal sebagai langkah awal menuju kebebasan finansial. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.